Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami di renungan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Pagi hari ini sahabat Kristus, judul renungan kita adalah Kasihanilah aku ya Allah. Sebuah cerita yang dikisahkan oleh Dr. Carey ketika Dr. Carey menderita penyakit yang berbahaya. Sebuah pertanyaan muncul. Jika penyakit ini terbukti fatal, perikop apa yang akan kamu pilih untuk khotbah pemakamanmu? Ia menjawab, "Oh, saya rasa makhluk yang berdosa semakin tidaklah berharga untuk memiliki suatu apapun dikatakan mengenai dia. Tetapi jika sebuah khotbah pemakaman harus dikhotbahkan, baiklah itu terambil dari kata-kata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Mazmur 51 ayat 3. Dalam sikap kerendahan hati yang sama, ia mengarahkan dalam surat wasiatnya bahwa inskripsi berikut ini dan tidak lebih harus diukir di atas batu nisannya. William Carey lahir 17 Agustus tahun 1761. Meninggal sebagai seekor ulat yang menyedihkan, miskin dan tidak tertolong. Pada lengan bebas kasih-Mu aku gugur. Hanya dalam alas kasih karunia yang cuma-cuma, dapatlah mereka yang paling berpengalaman dan paling dihargai di antara orang-orang kudus menghampiri Allah. Mereka yang terbaik di antara manusia, sadar di antara semua bahwa merekalah manusia yang terunggul. Perahu kosong mengapung tinggi, namun kapal yang berbeban berat berada rendah di dalam air. Mereka hanya mengaku dapat membanggakan diri, namun anak-anak Allah yang sejati meratap demi belas kasihan terhadap ketidakberhargaan mereka. Kita perlu Tuhan yang berbelas kasihan terhadap perbuatan baik kita, doa kita, khotbah kita, persembahan kita, dan hal-hal dari kita yang paling kudus. Darah tidak hanya dipercikkan di atas pintu rumah kediaman Israel, namun juga di atas tempat suci, tutup pendamaian dan mezbah. Karena ketika dosa memasuki hal-hal yang paling suci dari kita, darah Yesus diperlukan untuk menyucikan dari pencemaran. Jika bagi pelaksanaan tanggung jawab kita saja belas kasihan diperlukan, apalagi bagi dosa-dosa kita. Betapa manis mengingat belas kasihan yang tak habis-habisnya itu sedang menunggu untuk bermurah hati kepada kita, memulihkan kejatuhan kita, dan membuat tulang-tulang kita bersorak-sorai. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun kembali oleh karena belas kasihan-Mu. Sebelum kami Tuhan melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, kami mohon belas kasihan Tuhanlah yang memimpin kami, memimpin setiap aktivitas kami. Belas kasihan Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjalani setiap kegiatan kami, pendidikan kami, Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bisnis kami, semuanya Tuhan. Belas kasihan-Mu lah yang memampukan kami. Tolong kami Bapa. Berkati semua pemirsa yang mendengarkan channel ini. Kiranya Tuhan yang menyatakan belas kasihan-Mu, menunjukkan jalan-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, meneguhkan setiap iman kami. Bahkan yang goncang imannya Tuhan kuatkan, yang jauh dari hadapan-Mu Tuhan panggil kembali, bahkan yang berbeban berat, yang putus asa, mari berikan kelegaan ya Tuhan.
Tolong kami semuanya. Pagi hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.